Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tematik tema 7 subtema 1 PPB 1 dan 2. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran. Siswa mengetahui masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah, sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, mengelompokkan informasi teks narasi sejarah, perubahan wujud benda, tangga nada diatonis mayor dan minor. Berikut penjelasan tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan gold, menyebarkan agama gospel, dan mencari rempah-rempah. Pada tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka, diikuti oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Lalu pada tahun 1596, Inggris dan Belanda mendarat di Banten. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari para penjelajah samudra, yaitu untuk mencapai kejayaan, glory, memiliki kekayaan, gold, dan menyebarkan agama, gospel, dan mencari rempah-rempah. Karena kekayaan alam Indonesia sangatlah kaya, sehingga mereka berkeinginan mencari kekayaan yang berupa gold seperti tujuan utama mereka tadi. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa memiliki sebuah anggapan bahwa semakin banyak tanah jajahan suatu negara, maka negara tersebut akan semakin jaya dan memiliki kekuasaan. Nah, oleh karena itu, mengapa negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan baru? Yang ketiga, adanya keinginan menyebarkan gospel. Selain untuk memiliki kejayaan, ternyata negara Eropa atau para penjajah Eropa ini juga memiliki misi, yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, penyebaran agama yang mereka lakukan ini disebut dengan misi suci yang harus mereka sebarkan ke seluruh tanah jajahan. Negara Eropa dikenal sebagai negara yang maju dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah, misalnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal, sehingga para negara Eropa bisa menjangkau dan menjelajahi dunia. Dan ditemukannya mesiu untuk persenjataan yang menambah kekuatan mereka, dan ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah. Hal ini membuat mereka mudah menjangkau seluruh wilayah negara yang mereka inginkan dan dikenal dengan kaya akan hasil alamnya. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda ini adalah benda terdiri dari 3 macam wujud benda, yaitu padat, gas, dan cair. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda adalah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda padat. Kamu dapat memegangnya, memindahkannya, dan menggerakkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Berikutnya adalah benda cair. Air. Air adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Contoh benda cair yang ada di rumahmu biasanya diletakkan di dalam sebuah wadah. Misalnya di sebuah bak,
ember, gelas, dan teko. Perhatikan bahwa ketika benda air itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori tersebut. Benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida, seperti meniup balon. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu dapat mencium bau-bau lainnya. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Kita juga akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas. Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Oke anak soleh, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Bunda akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.